Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang dengan sahabat saya, Kak Deden Bagaskara. Ya, bincang saya kali ini akan berbincang dengan seorang aktor, juga pernah menjadi politisi, dan punya hobi yang sangat menggiurkan dan unik. Iya, halo, assalamualaikum Kak Deden, apa kabar? Waalaikumsalam. Lama kita nggak ketemu ya. Iya, iya. Terakhir pas ulang tahun saya. Itu Kita ketemu Juni. 2 bulan lalu ya. Ya, 10 Juni. Kak Deden apa kabar nih? Apa kegiatannya sekarang nih? Alhamdulillah. Masih- masih di dunia kesenian lah, karena itu dunia kesenian itu kalau sudah mendarah daging ya sampai kapanpun juga nggak bisa lepas lah. Masih dengan peran-peran antagonis atau om-om penggoda? Nggak tahu daripada namanya seorang aktor sebetulnya kan Harus bisa semua peran ya? sebenarnya, cuman nggak tahu mungkin produser sutradara melihat ini karakter ini udahlah Kang Deden aja nih udahlah. Padahal namanya seorang aktor peran apapun juga mestinya ya memang dilalap, Dilakoni ya. dilakoni, Tapi kan dilalap. kalau Kak Deden sendiri lebih terkenal dengan antagonis ya. Bukan antagonis sebenarnya. Karena saya juga pernah nonton yang protagonis. Nah Di itu film dia, juga, kan? itu dia. Ya sebenarnya sih kunci utamanya adalah kalau berperan atau menokohkan sesuatu itu kan totalitas, totalitas. Artinya begitu kita mendapatkan sosok yang memang sesuai dengan tema cerita, mau tidak mau kan kita menciptakan Karakter itu dalam karakter diri kita ya. tersebut sesuai dengan literaturnya, kemudian kita imajinasikan, setelah itu kita munculkan secara imajiner. Nah, secara imajiner artinya begitu saya mendapat peran seperti itu dengan totalitas, mungkin si pihak produser atau sutradara mungkin merasa Lebih cocok pantas. kali. Nggak cocok kalau yang baik-baik gitu. Pada buat saya tuh jujur, kalau memerankan dari itu ke itu ke itu aja bukan apa-apa sebetulnya. Takut, khawatir nantinya jadi stereotip. Jadi Artinya, terbrand, nah, ini udahlah pasti peran cocoknya- jahat Pak Deden aja. Udah peran karakter ini udah Kang Deden, udah perayu Kang Deden. Nggak mau sebenarnya. Cuman ya gimana namanya rezekinya di situ, Kak. Iya sih. Rezeki udah peran kayak gitu. Padahal sebetulnya saya pengennya menghindari, tapi nggak mungkin kan bisa nolak gitu loh. Nggak mungkin bisa nolak. Padahal ya itulah mungkin uratnya kayak begitu. Tapi dari aktor pernah jadi sutradara juga ya? Sebenarnya sutradara saya itu jadi sutradara itu dimulai dari tahun 94 95 saya sudah jadi sutradara. Untuk Sutrada- acara sinetron? Sinetron, sutradara resmi, karyawan resmi salah satu stasiun televisi nasional, swasta salah satu. Dan saya menjadi karyawan di sana selama kurang lebih 6 tahun. Saya berprofesi sebagai sutradara, serial, FTV dan lain sebagainya. Nah kalau Film menjadi lebar? layar lebar terakhir saya 2017 ya, saya bikin di Medan. Di Medan, ya sebetulnya secara konsep, secara sinematografi kan hampir sama, cuma ada perbedaan-perbedaan sedikit lah. Nah, ternyata ya dilalah film yang terakhir saya bikin 2017 itu belum sempat tayang, apalagi terpotong Karena pandemi ya. apa segala Ya, macam. mudah-mudahan nanti selesai pandemi ini gairah perfilman kembali gitu ya. Tapi Insya Allah. bagi Kak Deden sendiri nih, lebih suka di depan layar atau di belakang layar nih? Masing-masing punya kepuasan, Kak. Oh, berbeda Berbeda. adrenalinnya ya. Nah, ketika kita menjadi seorang sutradara, itu bagaimana kita puas dalam membuat sebuah pengadeganan yang dramatik. Bagaimana kita memoles seseorang yang zero to hero, dari seseorang yang mungkin bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, itu sebuah kepuasan batin yang luar biasa. Apalagi bisa mencetak bintang baru gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan sebuah gambar frame by frame-nya itu secara indah, secara Alur. memiliki apa ya, makna. Sampai ke musiknya harus Itu dipikirkan otomatis ya. semua. Karena elemen sebuah film itu kan banyak, mulai dari
dramaturgi pemain, pengadeganan, kemudian view, kemudian angle, bla 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 segala macam. Nah, terkadang sekarang ini kan sutradara banyak. Sutradara karbitan apa apapun lah itu, alhamdulillah gitu. Cuman sayangnya tidak banyak yang mana sutradara-sutradara itu memiliki kandungan esensi penyutradaraan. Nah, itu kan sebetulnya ada esensinya, ada apa ya? Ada kandungannya penyutradaraan itu. Contoh, kita membuat sebuah adegan, itu kan pasti ada misinya, ada motivasinya. Kenapa adegan ini dibuat seperti ini? Oh, karena begini. Ada tatanan sebab akibat, ada tatanan aksi reaksi. Itu yang tidak semua kawan-kawan mungkin memahami. Ya, apalagi mungkin dengan dunia digitalisasi saat ini kan untuk membuat film itu jadi lebih mudah. Karena banyak medianya, siapapun bisa gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu artinya menjadi sebuah ajang kreativitas kan. Jadi saat ini eranya memang era kawan-kawan sudah difasilitasi berbagai media kan, media sosial apa. Artinya bagaimana kita mengembangkan kreativitas sambil belajar teorinya. Karena ya itu tadi yang saya bilang, ada teorinya. Kita membuat sebuah pengadegan tuh ada teorinya. Ini kenapa dia moving kemari? Oh, karena ini. Kenapa dia? Nah, itu yang harus. Itu pengalaman juga sangat menentukan ya. Dan apalagi kalau sutradara itu kan biasanya mempunyai ciri khas tersendiri gitu. Jadi ketika kita menyaksikan satu film gitu, oh ini sutradara ini tuh kita sudah bisa mengenal dan memahami gitu karakter dari sutradara itu. Nah, itu dari sosok kepuasan penyutradaraan. Kalau untuk pemain? Oke. Dari sisi pemain ada kepuasan ketika kita bisa menghadirkan sosok yang dibutuhkan di dalam perwakilan tokoh yang ada di cerita yang diamanahkan ke kita. Nah, itu sebuah kepuasan yang luar biasa. Bisa memerankan dengan sebagaimana seharusnya orang itu bisa ditampilkan ya, Kak. Kepuasan itu tatkala hasil olahan kreativitas seni peran kita bisa diterima dan berinteraksi dengan emosi penonton. Jadi emosi yang kita bawakan bisa berinteraksi dengan emosi penonton. Itu kan berarti ada interaksi itu. Itu kepuasan. Jadi bagaimana misalnya Kak Deden lagi memerankan antagonis, tiba-tiba ketika lagi jalan orang ini orang yang jahat itu satu. Gitu. Itu satu. Kemudian yaitu sebuah kepuasan. Artinya menandakan sebuah keberhasilan lah. Karena orang mengira dan mengingatnya ini kalau main ini jahatnya luar biasa loh. Itu ini kalau jadi dukun pantas banget gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita menjadi karakter protagonis yang terzolimi, kayak orang terbawa gitu, sehingga orang menaruh iba. Ketika kita bisa meneteskan air mata di hadapan kamera misalkan, nah itu diterima oleh penonton, kemudian penonton menyaksikannya secara serius. Kemudian dia terjalin interaksi emosi antara penonton dengan pemain atau kita lah katakan. Nah, itu sebuah keberhasilan tatkala seorang penonton bisa sambil menitikkan air mata karena dia mengikuti atau berinteraksi, itu juga sebuah keberhasilan. Betul. Jadi ya masing-masing punya kepuasan. Udah berapa lama ngomong Kak Deden di dunia seni peran ini? Oh, saya belum lama, dari tahun 87. Wow, 87 udah 34 tahun, 30 tahun lebih. Itu berarti sudah memerankan berbagai macam karakter ya Kak ya? Lu kenapa lu diem aja lu? Oi, ngomong woi. Ya, oke, Kak Deden kan dari seni peran. Nah, waktu Pesta Demokrasi untuk kemarin itu tahun 2019 sempat nyalek ya? Alhamdulillah. Caleg kalau nggak salah waktu itu DPRD DKI. DPRD DKI. Dapil Jakarta. Dapil 3 Jakarta Utara. Jakarta Utara. Itu kawah Chandra di muka itu. Dulu dari partai Gerindra ya. Ya, jadi sahabat Kak Deden ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Aksira DPD DKI ya Kak. Jadi gimana pengalaman waktu nyalek itu Kak? Kan ini seni peran, terus sekarang merambah ke dunia politik. Jadi bahkan terjun menjadi politisi. Intinya apa tuh yang awalnya membuat Kak Deden, oke, saya terjun gitu? Intinya kan gini, hidup ini sebenarnya kan singkat.
manusia yang betul-betul yang baik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat yang terbaik kepada pihak lain, manusia lainnya. Nah, saya itu kan alhamdulillah memiliki ya katakan sebuah keahlian dan pengalaman lah, khususnya di bidang seni peran. Nah, saya bergerak di seni peran kurang lebih di sekitar tahun 87, 2001 berapa tuh? Berapa tahun? Sekitar 34 tahun ya. 34 tahun. Berarti ada sebuah pengendapan, ada sebuah keahlian, ada sebuah teori, ada sebuah praktek yang amat sangat disayangkan apabila itu tidak ditularkan. Sederhananya begitu aja, sederhananya begitu. Nah, itu terbukti sebetulnya dari tahun 90 pun banyak saya sudah mengajar di mana-mana untuk khususnya dunia seni peran atau kesenian lah. Dan banyak orang-orang yang cukup terkemuka lah saat ini yang notabene pernah saya didik di dunia seni peran. Karena seni peran itu sebetulnya universal, kebutuhan dan keuntungannya universal. Karena di dalam seni peran itu dipelajari bagaimana public speaking, bagaimana dia kepribadian dan lain sebagainya. Itu seni peran itu luar biasa manfaatnya. Bahkan ada yang mengkultuskan bahwa seorang aktor dia bisa menjadi dan harus bisa menjadi apapun atau siapapun. Itu aktor. Dia menjadi seorang lurah, mau tidak mau dia harus muncul sebagai sosok lurah, katakan. Dia menjadi seorang, mohon maaf, seorang guru misalnya, dia mau tidak mau yang hadir di hadapan kamera atau di hadapan publik atau sebagai guru. Demikian juga ketika jadi perampok ya. Nah, artinya ketika saya harus jadi, ya berkesan perampok, berkesannya. Nah, itu satu. Kemudian, bermula dari gagasan itu tadi, saya berpikir, ini saya harus menyumbangkan sesuatu terhadap masyarakat, terhadap bangsa, dan lain sebagainya. Tentunya dari koridor, dari skala saya, dari keahlian saya tentunya. Artinya, saya punya beberapa banyak program yang notabene untuk kemaslahatan, untuk masyarakat lah tentunya. Kalau nggak salah itu kan Kak Deden sempat jadi ketua Ormas, apa tuh Kak? Yang sebelum ke Baladewa. Baladewa. Saya menghimpun kawan-kawan untuk membentuk sebuah komunitas Baladewa, Barikade Laskar dan Relawan. Itu kepanjangannya itu. Ya, jadi kita menghimpun kawan-kawan Barikade Laskar dan Relawan. Artinya kita rela makan nasi bungkus, rela pergi kemana-mana bensin patungan, kasarnya. Tapi untuk berbuat sesuatu, berbuat sosial lah. Artinya kita menjadi seorang pekerja seni, seorang apapun juga profesinya, tapi paling tidak yang terbaik adalah yang memberikan manfaat buat manusia lainnya. Itu sudah jadi pedoman. Nah, balik lagi ke tadi masalah politik. Salah satunya yang paling utama adalah saya punya banyak gagasan, yang notabene mungkin gagasan saya tersebut tatkala waktu itu akan lebih mudah terrealisasi ketika saya menjadi perwakilan dari masyarakat. Nah itulah sehingga akhirnya saya mencoba berkiprah di ranah politik dengan tujuan paling utamanya itu. Tapi, itu aja. Kan Kak Deden tinggalnya daerah Tangsel kan? Tangsel, Tetapi waktu itu dapilnya ambilnya DKI. Jakarta Utara lagi. Jakarta Utara. Ya, semuanya atas izin dari partai. Artinya saya kebetulan diamanahi mengemban tugas untuk mewakili masyarakat di sana. Itu luar biasa tantangannya. Artinya notabene lingkungan atau wilayah yang notabene tidak mengenal saya sama sekali. Siapa itu Deden Bagaskara, bla bla, tiba-tiba mewakili masyarakat sana. Tapi itulah keunikan, kemenarikan dan tantangannya. Ya alhamdulillah. Artinya berjalan mengalir dengan sedemikian rupa, berusaha totalitas. Yang penting kan kembali ke nawa itu. Nah, meskipun pada saat ini katakanlah saya belum diberikan kesempatan
buat saya bukan menjadi sebuah kekalahan, tetapi itu di satu sisi sebuah kemenangan untuk saya. Kemenangan apa? Saya banyak memiliki sahabat di sana, saya banyak memiliki kawan, saya banyak memiliki saudara. Itu menjadi sebuah kelebihan Dan atau nilai ketika plus. diterima dengan baik oleh masyarakat. Alhamdulillah, sana, itu kepuasan. Minum ya. Silakan. Minum, Nah, tahun 2024 ini, Kak Deden masih ingin lagi nggak? Aduh. Itu hanya Tuhan Allah yang yang tahu. Ngizinin nggak, Pak? Hanya Allah. Iya. Artinya, karena kan dulu sempat Kak Deden juga istri ya, juga Kak Nova kan ikut istri nyalon saya waktu juga, itu. Iya, Kak. waktu itu. Allahu Akbar. Saya ingat sekali ngurus-ngurus berkas waktu itu. Tapi itu menjadi sebuah pengalaman. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Dan kalau kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, artinya tidak harus menjadi seorang wakil rakyat pun bisa. Iya, gitu. benar. Saya setuju. Tinggal masalah aplikasi saja, aplikasi. Ya itulah perjalanan saya di kesenian, menggiring saya ke politik. Berarti ini masih dinamika lah, saya pikir. masih berjalan dan mengalir. Apakah nanti tahun 2024 akan maju lagi? Insya Allah. Atau kalau Allah mengambil jalan yang lain, mengizinkan. ya kan? Kalau Allah mengizinkan, kenapa tidak? Nggak ada yang tidak mungkin. Betul. Kun fayakun, menjada wajah adalah. Ya, saya setuju itu. Insya Karena Allah. kan seperti tadi Kak Deden bilang, yang paling baik itu saat kita bisa bermanfaat bagi Nah, dan orang banyak. bermanfaat itu kan banyak. Betul, dan tidak harus di dewan betul. sebenarnya. Tidak harus di dunia politik, tapi kadang-kadang kan karena kita itu suka gemes dan gregetan juga gitu ketika kita mempunyai ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang seharusnya bisa teraplikasikan Terakomodir, ketika iya. Terakomodir ketika kita mewakili masyarakat di gedung parlemen gitu. Angle di sana lu tuh, ngeliatin di sana tuh angle-nya, biar di close up lu. Nah, Kak Deden, ini kan depan kita ini ada gecko. Ini gecko ya namanya ya? Gecko. Mulai kapan nih suka hobi pelihara gecko? Jadi praktisnya itu saya mulai hobi memelihara hewan yang konon ini masuk dalam kategori eksklusif, binatang reptil eksklusif itu. Ya, paling kurang sekitar setahun 2 tahun yang lalu lah, setahun pada saat mulai masa pandemi aja. Karena apa? Pandemi itu kan aktivitas lebih banyak di rumah, Kak. Betul. Lebih banyak di rumah. Karena dunia terutama seni peran ya. Produksi Film juga sinetron, film juga lebih banyak iya. vakum karena banyak hal yang memang menjadi apa? Ya, tapi memang pandemi ini seniman-seniman tuh sangat Betul. terdampak, apalagi yang sering off air ya, penyanyi-penyanyi dan lain sebagainya. Nah, artinya secara gagasan saya berpikir ini harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan tapi tetap konteksnya bermanfaat itu lagi. Bermanfaat apa? Saya pikir ini akhirnya saya ya kebetulan ada informasi dari teman bla 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 bla, coba melihara seperti ini. Nah, inilah hewan-hewan yang bermula tadinya saya pelihara 1 ekor, sekarang di rumah itu praktis ada 20 ekor kurang lebih. Itu dari kecil. Kayak seperti ini. Rata-rata. Kalau ini usia berapa ini, Kak? Ini 2 tahun. Ini 2 tahun. Ini 2 tahun. Kalau ini setahun kurang. Ini setahun ya. kurang. So cute. Ini 2 tahun, ini setahun kurang. Kemudian ini harganya, Kak. Yang bikin spektakuler itu harganya. Jadi saya berpikir, dan ini masih real. Masih real dalam arti kata penikmatnya ada, pecintanya ada, komunitasnya ada, pembelinya ada. Jadi saya pikir ini sebuah peluang gitu loh, sebuah alternatif. Dan ada keasikan sendiri bagaimana kita mencintai binatang, mencintai hewan, mencintai benda. Itu kalau kita lakukan dengan setulus hati, dengan hati, segala sesuatunya yang penting dengan hati. Mereka kan punya jiwa. Betul, punya kayak kita pelihara kucing ya? apa. Nah, ini ketertarikan saya adalah ibarat kita memelihara seekor hewan, katakan kucing atau burung atau apapun lah. Nah, kalau kita beli saat muda dengan harga sekian misalkan, begitu kita pelihara, toh begitu dia tua,
kita jual kembali, katakan kalau memang masih laku dijual, itu paling tidak kan perbedaan harganya tidak signifikan. Tapi ini, ya Allah, Gecko ini ini. perbedaan misalkan sekian 1 senti saja, itu harganya udah signifikan. Jadi kalau gecko ini hampir sama kayak yang dibilang tokek-tokek itu ya? Hampir sama. Oh, Jadi dia diukur dari berapa senti panjang sentimeter, tubuhnya. sentimeter. Gitu ya. Tapi kalau misalnya warnanya ini itu tidak mempengaruhi? Mempengaruhi. Jadi kita para komunitas itu memilahnya untuk sementara ini di beberapa klasifikasi, ada grade A, grade B, grade C. Grade B itu dari panjangnya atau dari jenisnya? Atau dari warnanya? Kayak ikan koi itu? Klasifikasi sekarang ada 2. Ada ranah yang ukuran, season ukuran atau size. Ada ranah keunikan daripada corak. Mock istilahnya itu. Jadi ada size, ada color. Betul. Nah, kalau ranah size dia tidak terlalu ditentukan oleh corak. Meskipun jadi, ada. Betul. Grade jadi, A, grade B, grade C. ukuran itu mempunyai harga sendiri. Ya. Terus samping itu colornya, warnanya juga harga sendiri. Ya. Nah, Kak, ini dia kan reptil ya, termasuk reptil kayak ini kayak bunglon nggak sih Kak? Misalnya kalau dia nempel itu dia berubah warna gitu? Dia ditempatkan dimanapun tetap sesuai dengan warna aslinya gitu. Dan dia jinak. Dia tidak menggigit. Enggak. Kenapa saya sukanya binatang seperti ini? Karena kalau tokek kan gigit. Waduh, jangan coba-coba kalau tokek. Kan ada istilah begitu digigit tokek, lepasnya itu kalau geluduk, nanti ada geluduk katanya, baru copot tuh. Aduh. Kayak pacet juga ya, harus kasih tembakau baru dia copot gitu. Tapi kalau ini dia nggak menggigit ya, cukup jinak ya. Ini menariknya kenapa akhirnya saya boleh dong Kak, coba ya taruh memelihara. tangan saya di sini biar kelihatan. Wah, ini sebesar ini harganya, wow. Nah, sahabat, saya punya gecko. Wow, asik juga dia. Ini enaknya itu semua lapisan bisa megang, bisa melihara. Siapapun gitu ya. Iya. Mau anak kecil, mau baby, mau orang Karena dewasa. Dia tidak menggigit. Tidak menggigit, tidak menggigit. Makanannya ini apa Kak? Jangkrik. Jangkrik. Dan orang Surabaya jangkrik itu beda. Dan jangkriknya itu dia kasih makan itu minimal 3 hari sekali. Oh, jadi nggak setiap hari? Nggak tiap hari. Karena dia ada pola makan yang memang berjeda. Misalkan hari pertama dia mengunyah dan lain sebagainya. Kayak dia kayak kambing tuh memamah biar. Ya, gitu ya. hari kedua dia mulai berproses. Hari ketiganya dia buang air besar. Baru hari keempatnya kita mulai. Jadi praktis. Lagi makanannya. Jadi praktis ini bebas. Artinya kita taruh di rumah, kita bepergian, bla 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 segala macam dia aktivitas. Nggak bakal. Terus nggak dikasih air minum? Air minum terkadang ada orang yang biasa naruh di pakai tempat. Kalau memang dia rajin pagi sore semprot di pinggir, nanti dia jilatin di pinggirnya. Udah gitu aja praktis. Jadi tidak terlalu rumit pemeliharaannya. Tidak terlalu rumit. Gitu ya. Kalau nutrisi. Tapi harganya itu gila banget ya Kak ya, sampai juta-juta gitu. Ini sebesar ini aja lumayan ini. Ya lumayan lah. Ini yang lumayan nih. Harga satu mobil keluarga. Tapi memang kalau sahabat ya, kalau orang berbicara hobi mungkin susah. Sudah tidak memikirkan harga atau yang penting nilai dari kepuasannya itu yang menentukan. Yang penting kita jangan emosi, artinya tetap relevan lah. Iya, ya. Jangan jual rumah, jual mobil hanya buat beli gara-gara 1 ekor beginian gitu loh. Ibaratnya. Tapi mungkin kalau orang yang sudah benar-benar fanatik dengan satu binatang peliharaan itu begitu. Kayak Kak Sekjen kita sampai satu rumah untuk pelihara kucing. Oh, tawarin ini. Nanti saya tawarin ini. Balik lagi ke seni peran Kak dikit Kak, sebagai pesan terhadap kawan-kawan junior lah. Artinya sekarang ini kan kita dibanjiri oleh pemain-pemain junior, pemain ya. Demikian juga sutradara. Artinya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan mereka untuk berkarya, berekspresi. Tapi jangan lupa mereka juga mendalami dari sisi teori-teori. Karena yang namanya berkiprah di ranah media, entah itu televisi maupun di hadapan kamera, demikian juga sutradara, itu jangan lupa memang sebetulnya itu ada konteks teori-teori. Nah itu yang kadang-kadang mohon maaf banyak
kawan-kawan yang hanya diberikan kesempatan, mumpuni, aji mumpung katakan, tapi karena dia tidak diimbangi dengan teori dan kualitas yang prima, akhirnya mohon maaf. Gampang naik, gampang hilang. Gitu ya. Nah itu memang sekarang itu dengan dunia yang ada, dengan banyaknya sosial media, memang untuk viral itu kan kalau bukan prestasi, sensasi. Betul. Nah, sensasi itu lebih mudah malah. Kadang-kadang lebih mudah sensasi daripada prestasi gitu kan. Ya, setuju, nah, karena memang masyarakat kita seneng yang begitu gitu. Yang mungkin karena kondisi kesulitan juga dengan masa pandemi ini gitu. Sehingga banyak di sosial media hal-hal yang mungkin yang sedikit menimbulkan sensasi itu lebih meraih popularitas. Sensasi yang kira-kira apa ya? Atau bahkan sampai dibuat tuh. Iya. Sampai dibikin gimmick-gimmick. Iya, by design gimmicknya itu untuk bagaimana masyarakat tertarik atau dia terberitakan, mau itu baik atau buruk, tetap nomor sebuah berita, nomor gitu sekian. Ya. Jadi sebenarnya sekarang dunia seni peran itu hampir sama dengan dunia politik juga ya. Betul. Good or bad news is a news gitu. Ya, kontroversi lah, apalah itu aja menjadi sebuah apa ya? Sebuah daya tarik gitu. Betul. Apalagi ketika melakukan hal-hal yang tidak wajar, yang agak nyeleneh gitu, orang malah lebih cepat viral. Anteng. Oke, Kak Deden, kembali ke ini gecko-gecko yang lucu-lucu ini gitu. Untuk yang ini umurnya berapa tahun, Kak? Ini 2 tahun bulan Agustus ini. Kalau yang bawah? Ini setahun kurang lah, kurang. Gitu. Ini 2 Jadi, tahun. Untuk 1 cm perpanjangan tubuh daripada gecko ini dibutuhkan berapa lama? Kalau dengan pola makan yang baik? Jadi gini, kalau pertumbuhan dari bayi ke remaja itu cepat, cepat sekali. Paling sebulan 1 cm, 2 bulan, 3 bulan 1 cm itu bisa. Nah, tapi kalau dia sudah mulai remaja ke dewasa, memang agak lebih lamban, Nah, katakan dari ukuran baby sampai 26, 25, 26. Nah, itu yang cepat tuh. Nah, tapi 26 sampai ke 30 itu agak mulai lamban tuh. Bisa 6 bulan 1 cm, bisa 1 tahun 2 cm, bla 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 bla. Tapi kita ini kan punya orang Indonesia itu kan pandai dalam bereksperimen, pandai dalam ngutak-ngutik apa segala macam. Nah, kayak bikin meme itu. Meme itu artinya gini, orang Indonesia itu pandai menservis. Artinya servis, contoh sesuatu yang di negara lain atau di tempat lain sudah dibuang, tapi diakalin bisa. Nah, itu karakter orang Indonesia tuh. Tapi ya alhamdulillah gitu. Nah, termasuk gecko ini. Dikarenakan perpanjangannya memakan waktu yang cukup lama, akhirnya kawan-kawan itu meracik itu, observasi bla 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 bla, akhirnya mencobalah ibaratnya nutrisi bla bla, akhirnya sekarang paling 3 bulan bisa 1 cm. Udah cepat. Ini 2 tahun. Ini kurang lebih 30 cm dan harganya luar biasa. Nah, kan? Kak Deden kan dari hobi ini nih, memelihara banyak ini, itu dijual nggak? Dijual lah. Oh, dijual. Jadi Kak Deden juga selain memelihara juga sekarang jadi pedagang dari gecko nih. Oke, sahabat. Kenapa? Nah, kalau ada sahabat yang membutuhkan gecko atau tertarik memelihara binatang yang cute ini, yang dengan warna-warna menarik dan jinak, bisa menghubungi Kak Deden lewat perjalanan Karina gitu. Jadi nanti gini, bisa di sini. Ada 2 motivasi kenapa saya menjual. Yang pertama adalah ya secara seller lah ya, secara income lah. Yang kedua adalah justru memasyarakatkan hewan yang selama ini mungkin yang hadir di sini juga mungkin ada yang baru pertama kali melihat hewan ini kan, saya pernah lihat, tapi saya baru tahu. Saya pikir ini tokek, ternyata ada namanya gecko gitu. Jadi nanti kalau memang sudah memasyarakat, kemudian hewan ini menjadi
hal yang lumrah, sudah akhirnya kan jadi memasyarakat gitu. Ya, seperti halnya kucing atau apalah. Ya kayak dulu antorium ya, sampai begitu semua orang ini. Tapi kalau ini saya yakin dan percayanya memang tidak akan anjlok. bakal stabil, tidak. Kalau itu kan sifatnya apa ya? Periodik dia, secara instan gitu ya, tiba-tiba betul. langsung hilang gitu. Kalau ini mudah-mudahan ikan lohan. Arwana lohan. Kalau tidak arwana instan, kan dia tetap ya konsisten. stabil gitu. Kalau ini bisa konsisten karena ini pendamping daripada toke. Toke kan sekarang semakin sulit. Toke semakin sulit dan toke itu kan bergerak atau bertahan mulai dari zaman nenek moyang kita. Betul. Mulai dari zaman nenek moyang kita toke itu mahal dan sampai sekarang memang toke itu masih mahal. Nah, tapi sudah mulai jarang. Ya akhirnya inilah gitu loh, sebagai pendamping, ya? Jadi mainannya. Ini menariknya yaitu tadi enak diajak main, gitu loh, enak diajak main. Dan di beberapa negara boleh dicek, kawan-kawan kita yang kebetulan tinggal di negara-negara lain, sama di sana pun hewan seperti ini digemari, diminati, gitu loh. Iya sih, kalau melihatnya kan dengan warna-warni gitu ya, pasti udah punya kayak kelompok-kelompok atau klub-klub peminatnya ya, penyayang gecko. Nah, oke Kang Deden, terima kasih buat bincang-bincang kita. Saya percaya Kang Deden tetap akan eksis di dunia seni peran ya, karena sudah darahnya udah darah kesenian. Saya udah nggak asing dengan itu gitu. Nah, saya juga sudah menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabat atau aktor-aktris yang peran baru-baru nih ya, supaya mereka benar-benar tidak hanya secara instan tapi juga menyiapkan kemampuan berpikir, inovasi. Tetap melakukan hal-hal dan terus belajar. Ada pembaharuan karena tidak boleh statis gitu, harus tetap dinamis. Ya, oke Kang Deden, terima kasih udah mampir di Perjalanan Karina. Kak Deden adalah sahabat saya di Aksira nih ya, kita sama-sama berjuang untuk Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya gitu. Nah, sahabat tuh bincang saya dengan Deden Bagaskara, seorang aktor senior dan juga politisi, dan yang paling unik adalah penggemar daripada binatang gecko ini. Sekali lagi, kalau sahabat tertarik ingin tahu lebih banyak tentang dunia peran dan dunia pergekoan, bisa menghubungi Kak Deden Bagaskara. Sahabat, masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus Perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!